Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus yang kita sama-sama muliakan para sesepuh bidi sepuh. Alhamdulillah, di waktu yang insyaallah penuh dengan barokah ini kita kembali diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk mengkaji daripada nasihat yang penuh dengan cahaya daripada kitab Risalatul Mu'awanah karya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dengan harapan duduknya kita hanya kurang lebih setengah jam untuk ngaji ini bisa menjadikan pribadi yang lebih baik, menjadikan jalan kita menuju Allah semakin terang benderang, sehingga kita menjadi hambanya yang diridhoi. Amin ya rabbal alamin. Qala al-imam al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, beliau menjelaskan kepada kaula panjenengan, wa'alam, dan ketahuilah, annaka la tasil ilal qiyam bimtithali ma faradallahu alaik min ta'atih, bahwa engkau tidak akan sampai bisa melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepadamu daripada ketaatan dengan baik, serta kamu tidak akan bisa meninggalkan apa yang Allah larang daripada kemaksiatannya, apa yang Allah haramkan, dan kamu tidak akan bisa mengerjakan amalan-amalan sunnah yang dapat mendekatkan dirimu kepada Allah illa bil ilmi, kecuali satu-satunya cara agar engkau bisa melaksanakan yang fardu, bisa menjauhi yang haram, dan bisa menambah amalan-amalan sunnah. Satu-satunya cara adalah bil ilmi, yaitu dengan mencari ilmu akan apa yang Allah Ta'ala fardukan, untuk mencari ilmu apa yang Allah Ta'ala itu haramkan, sehingga kita harus hindari. Kita harus tahu dengan ilmu apa amalan-amalan sunnah yang bisa kita laksanakan untuk meraih cinta Allah Ta'ala. Fa'alaika bitalabih, dawuh beliau, maka hendaklah jangan capek-capek selalu cari ilmu, selalu hadir ngaji. Faqad qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu hukumnya faridah, hukumnya wajib para rawuh, bukan sunnah, wajib, ala kulli muslimin, bagi setiap seorang muslim. Ya, bahkan mencari ilmu niki tidak ada batasnya. Talabul ilm niku minal mahdi ilal lahdi, dari kita ditimang-timang oleh ibu sampai kelak ketika kita dimasukkan ke dalam liang lahat. Karena semakin seorang bertambah ilmunya, maka semakin ia menyadari bahwa apa yang belum diketahui itu ternyata masih banyak lagi. Dengan ilmulah, dawuh beliau, langsung saya terjemahkan, okay? Dengan ilmu akan diketahui, oh ternyata perkara ini wajib. Karena kadang ngapunten kita nggak tahu hal-hal yang wajib kita kira sunnah misalnya nggih.
atau bahkan kita kira mubah. Misalnya berbakti kepada orang tua wajib fardu, bukan sunnah. Wal mandub manduban, dengan ilmu, hanya dengan ilmu para rawuh kita akan mengetahui amalan-amalan sunnah. Amalan-amalan sunnah di dalam sholat saja niku terdapat ratusan amalan sunnah. Di dalam sholat niku hanya berapa menit niku ratusan amalan sunnah. Dalam berwudu juga demikian. Nah itu kita tahu hanya dengan apa? Dengan ngaji, dengan ilmu. Wal muharram muharraman, kita tahu oh ternyata ini haram hukumnya, oh ternyata ini tidak boleh, oh ternyata ini berdosa. Itu pun hanya dengan ilmu. Kemudian dengan ilmu engkau akan bisa melaksanakan yang wajib dengan baik. Nah pertama kita harus tahu oh ini yang wajib, ini wajib, ini wajib. Langkah berikutnya para rawuh, bagaimana kita melaksanakan perintah wajib tersebut dengan sesempurna mungkin, sebaik mungkin. Nah itu juga tentunya dengan ilmu. Bagaimana cara kita berwudu, atau kalau nggak bisa wudu bagaimana cara bertayamum, atau misalnya bagaimana ketika ngapunten tangannya ada borok misalnya nih, ada luka, ada borok, dokter bilang nggak boleh kena air. Nah ini gimana ini? Ada itu pembahasannya dalam ilmu fikih. Iya, ketika ada luka ya, maka wudhu seperti biasa. Misalnya luka di tangan, nah, yang luka jangan dikasih air, tidak boleh. Karena Islam itu bukan memaksakan, tidak boleh, bisa berbahaya, yuk jangan. Nah, akan tetapi setelah membasuh tangan yang ada lukanya tadi itu bertayamum. Nah bertayamum tetap hanya wajah dan tangan, semata-mata menggantikan apa? Basuhan untuk luka yang nggak kena tadi itu. Terus melanjutkan wudhu lagi, kepala, kaki. Nah, misalnya seperti itu kita hanya tahu lewat ilmu. Hanya lewat ilmu. Ya. Kan ada itu ya seorang sahabat itu. Beliau janabah lagi junub. Kemudian mau mandi besar ndak ada air, ndak bisa pakai air. Akhirnya gulung-gulung di pasir itu. Nah, Lulu, kenapa kamu ini? Loh, saya hadas besar loh, bukan seperti ini caranya. Caranya cukup ya, kalau memang ndak ada air, ndak bisa pakai air, mau sholat, maka cukup dengan tayamum seperti biasa. Ya hanya wajah dengan tangan itu. Ya hanya nanti dikodoi ketika ada air. Nah, dengan ilmu kita tahu, oh ini haram, oh ini tidak boleh. Bahkan hal-hal yang kecil para rawuh, sebagaimana apalagi masalah hati, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Banyak hal-hal yang kadang kita kira itu biasa mawon, kadang kita kira itu bukan perbuatan keliru, perbuatan sepele, terkadang kita kira ternyata itu perkara yang dilarang. Nah itu kita tahu melalui apa? Melalui ilmu. Fa idzan la budda laka minal ilm. Jika begitu, dawuh beliau, kamu harus punya ilmu dan kamu tidak bisa merasa tidak butuh daripada ilmu. Wa alal amal bihi, karena mengamalkan amalan sesuai ilmu, niki dawuh beliau, madarus sa'adatik fid dunya wal akhirah. Kita harus punya ilmu tadi itu. Karena pengamalan kawula panjenengan terhadap ilmu yang kita miliki, itulah yang menentukan keberuntungan kawula panjenengan dunia akhirat apa tidak. Nah, ketika seorang mendapatkan ilmu, mengamalkan dengan ilmunya, maka dia akan selamat dunia akhirat. Wa'lam, dan ketahuilah dawuh beliau, bahwa ketika seseorang beribadah namun kok tidak menggunakan ilmu,
Wis pokoke dikarang tepak-tepakan ngoten nggih. Wis pokoke kira-kira ngoten wis bismillah tanpa menggunakan ilmu. Ini kata beliau Habib Abdullah Haddad, orang kalau beramal tanpa pakai ilmunya itu mara bahaya yang akan kembali kepadanya, karena sebab ibadah tanpa ilmu itu lebih besar daripada manfaat ibadah itu sendiri. Jadi seseorang niku para rawuh ketika melaksanakan ibadah kok tanpa ilmu itu lebih beresiko dapat dosa yang besar daripada dapat pahala. Misalnya kayaknya sudah pernah kita bahas dulu. Contohnya diantaranya setelah azan kedua sholat Jumat, kita tidak boleh menyibukkan dengan apapun termasuk ibadah. Sholat pun kaula panjenengan hanya diberikan satu saja, sholat tahiyatul masjid. Nah niki misalnya kok sampun azan kedua, khotib pun khutbah. Nah ini kita tidak diperkenankan untuk sholat sunnah. Boleh pun cuman satu para rawuh, yaitu apa? Tahiyatul masjid. Itu pun seringkas mungkin. Setelah itu kok sholat lagi, haram. Duh, sholat ini kan ibadah nggih. Sholat sunnah tambah berdosa dia. Bukan dapat pahala tapi justru mendapat dosa. Nah niki nek kawula panjenengan beramal tapi tanpa ilmu. Contohnya seperti ini diantaranya. Sampai-sampai kata beliau, wa kam min abdin, berapa banyak orang niku yang beribadah melelahkan dirinya dalam ibadah, akan tetapi ternyata pelaksanaan yang dia kira itu sebuah ibadah justru jadi maksiat di mata Allah. Loh kan ngeri nih. Ada orang beribadah, dia mengira dirinya ini melakukan hal yang baik, padahal justru dosa. Sebagaimana diceritakan niki para rawuh, Asy-Syaikh Al-Arif Billah Muhammad bin Ali Arabi, beliau menceritakan ada seseorang dari daerah Maghrib niku Maroko, daerah Maroko niku ahli ibadah sekali. Sampai-sampai saking ahli ibadahnya niku khalwat menyendiri di atas bukit gitu. Kemudian didatangilah oleh beberapa orang pengen menjenguk. Ternyata dilihat, Masya Allah ini tempat ibadahnya dan lain sebagainya. Wa annahu ishtara atanan. Ternyata dilihat di tempat ibadah itu, ya nggak jauh dari sana ada diikat seekor atan. Atan niku keledai perempuan. Tapi nggak dipakai apa-apa, nggak disembelih, tidak dijadikan kendaraan. Akhirnya ada orang penasaran. Ngapunten Pak, wahai Syekh, ini keledai ini buat apa? Dibuat apa keledai ini? Dijawab oleh beliau, ma amsaktuha illa li uhsina biha farji. Tidaklah saya pelihara keledai perempuan ini kecuali semata-mata untuk menjaga kemaluan saya. Ngapunten, keledai itu didatangi oleh orang yang beribadah tersebut. Jadi berhubungan kali keledai perempuan. Lu dia tidak mengira mendatangi keledai ini perbuatan dosa para rawuh. Karena beliaunya ini ibadah sebagai manusia biasa memiliki syahwat, ketika syahwatnya tiba disalurkan kepada keledai perempuan. Loh niki kan perbuatan yang haram, perbuatan yang berdosa sekali itu, mendatangi hewan. Tapi tidak tahu, tidak memiliki ilmu akan keharaman mendatangi hewan. Sehingga apa yang terjadi? Ya Allah, kaget orang-orang. Lu ahli ibadah niki ternyata berhubungan dengan hewan. Ternyata apa yang dia lakukan
sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika beliaunya tahu, ya Allah ternyata ini perbuatan haram, maka langsung nangis sejadi-jadinya. Gimana? Ibadah selama ini ternyata sia-sia gara-gara apa? Tidak tahunya ilmu akan keharaman mendatangi hewan. Nah, ini ngeri sekali nih, ngeri sekali. Dan ini banyak terjadi di zaman sekarang. Apa yang kita kira sebagai ketaatan, namun pada hakikatnya apa? Sebuah kemaksiatan. Ya, sehingga kita harus pintar-pintar, selektif nih. Ilmu yang wajib, dawuh beliau, adalah yang paling penting, mengetahui kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kali Gusti Allah kepada kaula panjenengan. Apa saja yang diwajibkan oleh Allah kita harus tahu. Wa tahrim jami'al muharramat, dan mengetahui apa kiranya yang diharamkan oleh Allah. Niku yang paling dasar niku, bro. Harus tahu. Adapun tata cara mengamalkan perkara yang wajib, maka tidak diwajibkan kecuali ketika hendak melaksanakan kewajiban tersebut. Maksudnya begini hadirin, beliau jelaskan, ketika ada orang masuk Islam misalnya, atau balik, sudah jadi seorang yang mukallaf, wajib melaksanakan kewajiban di bulan Muharram misalnya, maka setelah mengetahui kewajiban syahadat, kemudian membaca syahadat, maka harus mempelajari tata cara sholat 5 waktu, syaratnya sholat, rukunnya sholat. Kemudian jika mau masuk bulan suci Ramadan, maka sekarang dia harus tahu syaratnya puasa, rukunnya puasa, apa yang membatalkan puasa. Kok ternyata memiliki barang yang wajib dizakati, maka sekarang harus tahu tentang ilmu seputar zakat. Berarti berangkat umroh nopo haji, ya harus tahu ilmunya, manasiknya. Misalnya mau berdagang, nggih ngoten, mau jual beli, ya harus tahu tentang ilmu muamalah. Mau menikah, ya harus tahu ilmu seputar pernikahan, baik dari syaratnya, rukunnya, kemudian para rawuh seputar muasyarah bil ma'ruf, bagaimana muasyarah kepada istri dengan baik, kewajiban suami kepada istrinya apa saja. Nah, ini penting. Kewajiban istri kepada suami apa saja. Nah, ini penting sekali. Ketika suami istri menjalankan hak-haknya dengan baik, maka itulah kunci keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian harus tahu keharaman-keharaman, keharaman zina, minum-minuman keras, keharaman mengambil harta orang, korupsi dan lain sebagainya. Wal muharramat wal wajibat al-ainiyah ma'rufah bainal muslimin la takad takhfa. Adapun perkara-perkara yang haram yang harus ditinggalkan, atau perkara-perkara wajib yang harus dilaksanakan, ini sebetulnya banyak yang umum sudah diketahui. Kita ketahui sudah banyak. Hanya saja yang penting, ya, yang tidak kalah pentingnya adalah mengetahui bagaimana pelaksanaan kewajiban-kewajiban tersebut dengan baik. Dengan baik. Karena bahaya hadirin hadirat, kita pengen beribadah yang baik, jika tidak didasari ilmu, niku percuma. Al-Imam Ibn Ruslan niku sahib Suffatuz Zubat, beliau dalam bait Zubatnya mengatakan, fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap seseorang niku kok mengamalkan amalan tanpa ilmu, wis pokoknya sholat, lu syaratnya sholat apa saja wis sembuh,
a'maluhu mardudatun, amalnya tertolak, la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah. Salat gambarannya salat, tapi hakikatnya tidak salat. Misalnya perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebentar lagi nggih kita akan menyambut bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sehat panjang umur sedaya nggih. Maulid Nabi sangat indah sekali. Tapi jika pelaksanaannya keliru, tambah jadi lahan maksiat. Nggih. Misalnya ngapunten, laki perempuan campur jadi satu. Tidak dibedakan, nggih, enggak disekat misalnya, atau dibedakan, oh ini tempatnya laki, oh ini tempatnya perempuan. Sehingga Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari niku mengarang kitab ya yang menjelaskan keharaman yang bisa terjadi pada perayaan Maulid Nabi lah. Misalnya niku mau ya campurnya laki perempuan nggih. Kemudian dimasukkan misalnya alat-alat musik yang diharamkan. Nah, belum lagi judulnya Maulid Nabi misalnya ya. Tapi ceramahnya provokatif, ngerasani berjamaah. Lah kita ini kan pengen hadir ngaji nggih, pengen dapat ilmu tambahan, pengen hati kita itu sejuk, pengen hati kita adem. Lah kok dijak ngerasani berjamaah. Nah, niki munkar. Niki perbuatan napa? Hanya sampulnya saja yang ketaatan, tapi isinya adalah kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Isinya kemaksiatan. Namanya saja Maulid Nabi. Nah, sehingga kata beliau, tidak akan cukup seseorang itu mendapatkan ilmu ya, illa kecuali an yatalaqqa jami'a dzalik min alimin yakhsyallah wa yadinu bil haq. Tidak bisa kaula panjenengan niki mendapatkan ilmu yang murni, ilmu yang baik, ilmu yang terdapat nur cahaya di dalamnya, kecuali jika kita mengambil ilmu tersebut daripada seorang yang alim dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sekedar pinter-pinteran, hafal-hafalan ya banyak para rawuh. Bahkan orang kafir yang hafal Quran ya banyak. Kafir hafal Quran. Ini sekedar hafal nggih. Kalau sekedar hafal, sekedar paham, jangankan yang muslim, yang non muslim pun banyak. Akan tetapi yang dimaksud adalah seorang yang alim, seorang yang berhati-hati di dalam berbuat, seorang yang berhati-hati di dalam berucap, seorang yang takut kepada Allah, seorang yang sangat amat menjaga daripada hak sesama muslim, mengutamakan persatuan daripada perpecahan. Niki. Ini sekarang kan boten luar biasa, canggih sekali. Wonten apa? AI niku nggih, AI niku. Wah, luar biasa, bisa menjadi mufti niku. Bisa menjadi mufti. Kita tanya apa saja di AI itu keluar. Wah, niki Syekhul Masyayikh niki, murabbi niki nggih. Bisa jadi napa? Guru besar niki, AI niki. Tapi apakah bisa kita napa berpedoman dengannya? Sama sekali tidak, Bro Rawuh. Sama sekali tidak. Sangat berbahaya sekali. Bahkan pernah seorang niku ngecek, coba tanya lewat napa chat GPT niku nggih, AI niku, tanya kepada mesin yang ada di internet itu tentang hukum tentang penjelasan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib niku ba'diyah nggih, qobliyah, ba'diyah niku namine sholat sunnah rawatib. Nah, itu ada orang tanya penjelasan tentang sholat sunnah rawatib. Nah, rawatib niku juga di dalam bahasa Arab. Rotib niku dalam bahasa Arab juga niku artinya rawatib niku gaji. Nah, ketika ditanya tentang sholat sunnah rawatib, lah kok jawabannya apa? Oh ya, ini adalah sholat sunnah setelah menerima gaji. Nggih. Sholat sunnah setelah menerima apa? Gaji. Loh niki kan bahaya nggih. Salah kaprah sama sekali. Nah, niki bahaya, ndak bisa para rawuh kita mendapatkan ilmu niki mulia dari Gusti Allah. Sehingga kita harus duduk dengan para ulama. Loh Nabi Musa niki gelari sinten? Kalimullah.
Nabi Musa niki kalimullah, berdialog langsung kali Gusti Allah. Namun bagaimana Gusti Allah ingin menunjukkan kepada kaula panjenengan betapa luhurnya itu ilmu, betapa pentingnya itu ilmu, sehingga harus untuk kita kejar. Diperintah kali Gusti Allah Nabi Musa niki untuk belajar kali sinten? Nabi Khidir. Meskipun Nabi Khidir niki khilaf nggih. Ada yang mengatakan beliau nabi, ada yang mengatakan beliau orang soleh, bukan nabi. Lu Nabi Musa kali Nabi Khidir mulia mana kira-kira? Yo jauh. Nabi Musa para rawuh. Nabi Musa jauh lebih agung daripada Nabi Khidir. Tapi diperintah oleh Gusti Allah untuk belajar, untuk ngaji, untuk berguru kepada sinten? Nabi Khidir alaihissalam. Nah, di sini bisa kita pahami bahwa innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanya bisa kita raih dengan kita ngaji, duduk bersama para ulama, dengan membaca kitab yang bersambung cahaya keilmuan tersebut hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan adanya majelis yang seperti malam hari ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kata beliau harus ikut kepada ulama yang takut kepada Allah. Banyak orang awam, kata beliau, yang keliru terkadang di dalam mengikuti. Karena mengikuti itu tidak pas, tidak sah kecuali dengan ulama yang mengamalkan ilmunya. Maka nggak cukup dawuh beliau, ketika engkau melihat seorang ulama melakukan ini terus kita ikuti, nah ini nggak boleh. Atau meninggalkan sesuatu yang hak kemudian kita ikuti hanya sekedar melihat, maka itu mboten cukup, kata beliau. Harus kita pertanyakan apa dasarnya beliau mengatakan seperti ini. Jangan sampai kita hanya modal ngikut-ngikut saja. Lu ini lu Bapak Fulan nih melaksanakan ini, saya tak ngikut. Kata beliau jangan, tanya dulu apa dasarnya. Atau meninggalkan sesuatu kita ikut meninggalkan, jangan, kata beliau, sampai kita tanya apa dasarnya. Dan mencari ilmu, kata beliau Habib Abdullah Haddad, seorang muslim ini sekarang ini untuk cari ilmu nggak perlu lama-lama. Kalau dulu itu para rawuh belasan puluhan tahun, sekarang seminggu sekali, setengah jam pun cekap, setengah jam cukup. Dan bahkan kadang tidak mendapatkan kesulitan apapun, duduk kumpul di masjid kipas enak adem, dapat minuman makanan suguhan enak, duduk cukup beberapa saat, kata beliau. Bahkan bagaimana ketika seorang Arabi Baduin itu tanglet kali Kanjeng Nabi, pas Kanjeng Nabi khutbah, pas Nabi ceramah, lah kok moro-moro tiba ya datang. Ya Rasulullah, kapan kiamat? Ditanya oleh Kanjeng Nabi, loh, fama adatalah. Loh, kamu kok tanya kiamat? Apa yang kamu siapkan? Tidak ada ya Nabi kecuali hubbullah wa rasuluh. Saya ini cinta kali Gusti Allah dan saya cinta kepada engkau ya Rasulullah. Nah, kalau gitu kata Nabi, engkau kelak akan bersama Allah dan sosok yang kau cintai tadi itu. Wis, kemudian Nabi balik lagi khutbah lagi. Nah, itu tengah-tengah Nabi ceramah, dipotong sebentar ngajari ilmu, balik lagi ceramah lagi. Nah, itu kata beliau bagaimana mudahnya mencari ilmu, singkatnya waktu mencari ilmu tinggal. Apakah kita termasuk orang yang mau menyisihkan sedikit waktu kita untuk menambah keilmuan kita semata-mata untuk pribadi kita? Nah, itu bisa kita jawab pada pribadi masing-masing. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.